Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak-anak semuanya kesehatan, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, maupun semangat dalam beraktivitas. Marilah nak, kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua nak, marilah kita mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, keberkahan, kesuksesan untuk orang tua kita. Berdoa dimulai. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah mengikuti pembelajaran fikih, peserta didik diharapkan dapat mengetahui macam-macam sujud dengan benar. Pengertian sujud. Sujud adalah perbuatan jasmani dalam keadaan berlutut dan kening menempel pada tanah, dan secara ruhani merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian sujud dibagi menjadi pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga adalah sujud sahwi. Pada slide selanjutnya kita akan membahas pengertian dan juga tata cara melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud syahwi. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari musibah yang besar. Kita lihat ada dua gambar yang menjelaskan terkait dengan sujud syukur. Ada pemain bola yang merayakan golnya dengan sujud syukur. Ada Muhammad Salah dan juga Dembaba. Lalu, apa saja syarat sujud syukur? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, sujud syukur dapat dilaksanakan, diutamakan dalam keadaan suci. Namun, jika tidak dalam keadaan suci, tidak menjadi masalah. Yang kedua, sujud syukur diutamakan menghadap kiblat. Namun, jika tidak menghadap kiblat pun juga tidak masalah. Yang ketiga, sujud syukur dapat kita laksanakan di mana saja dan dimanapun kita berada. Lalu sujud syukur dilakukan sekali tanpa adanya takbiratul ikram dan juga tidak ada salam. Dan yang terakhir,
sujud syukur dilakukan di luar menjalankan sholat. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan sujud syahwi. Terkadang kita menjumpai bahwa kita ternyata kurang dalam rakaatnya, atau mungkin kita lupa dalam melaksanakan sholat jumlah rakaatnya itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, memberikan solusi kepada kita dengan melaksanakan sujud syahwi. Lalu apa yang dimaksud dengan sujud syahwi? Sujud syahwi merupakan dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Jadi ketika kita semuanya pernah lupa jumlah rakaatnya, jumlah sujudnya, maka kita bisa melengkapi, menyempurnakan dengan adanya sujud syahwi. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan sujud syahwi? Nah, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan sujud syahwi. Yang pertama, sujud syahwi yang dilakukan sebelum kita salam. Kita lihat penjelasannya. Apabila kita melaksanakan sholat ada keraguan, apakah sudah benar ataukah kelebihan rakaatnya, maka sebelum salam kita melaksanakan sujud 2 kali, kemudian kita salam. Cara yang kedua, sujud syahwi yang dilakukan setelah salam. Bila kita melaksanakan sholat kurang jumlah rakaatnya tetapi sudah terlanjur salam, maka kita berdiri lagi menambah kekurangan rakaat lalu tasyahud akhir dan mengakhirinya dengan salam. Sujud yang ketiga yaitu sujud tilawah. Anak-anak semuanya, Ustadz yakin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Nah, suatu ketika kita menemukan ayat sajdah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sujud tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menerangkan atau memerintahkan kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ayat sajdah? Kita akan bahas. Yang pertama, ada Quran surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, ada Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, ada Quran surah Maryam ayat 28. Yang keempat, ada Quran surah Al-Hajj ayat 18 dan 77. Selanjutnya ada Al-Insyiqaq ayat 21. Yang keenam ada An-Nahl ayat 49. Yang ketujuh ada Quran surah Al-Isra ayat 107. Selanjutnya ada Al-Furqan ayat 60. Selanjutnya
ada An-Naml ayat 25, ada Quran surah Al-Alaq ayat 19, selanjutnya ada surah As-Sajadah ayat 15, kemudian ada Shad ayat 24, kemudian ada Quran surah Fussilat ayat 37, dan yang terakhir yaitu An-Najm ayat 62. Nah, anak-anakku semuanya, pada hari ini Ustadz akan menyimpulkan pembelajaran terkait dengan fikih sujud. Bahwasanya sujud itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bisa kita lihat ada pemain sepak bola yang melakukan selebrasi sujud. Ini termasuk sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Kemudian yang kedua, ada sujud sahwi. Merupakan 2 sujud yang dilakukan untuk menggantikan kesalahan yang terjadi dalam sholatnya karena lupa. Yang terakhir, ada anak yang membaca Al-Quran. Nah, ini berhubungan dengan adanya sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah belajar bersama-sama terkait dengan sujud, macam-macam sujud. Marilah nak, setelah kita mengetahui ilmu ini, mari kita laksanakan bersama-sama. Demikian yang bisa Ustadz Arif sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita dan menjadikan kita menjadi seorang yang lebih baik lagi dalam beragama. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.